Poin kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu banyak sekali menjanjikan kepada kita semua fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Utamanya apa Ustaz? Ampunan Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa Ramadan karena iman ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa mendirikan salat malam Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi permasalahannya, ada juga hadis Rasulullah, ragama anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Ada juga merugilah orang-orang yang masuk Ramadan, tapi selesai Ramadan dia nggak dapat ampunan dari Allah. Padahal target Ramadan salah satu yang dikejar orang-orang beriman ampunannya. Tapi dia masuk Ramadan, selesai Ramadan dia nggak dapat ampunan. Padahal puasa, padahal dia tarawih tiap malam, padahal dia tadarus, tapi dia nggak dapat ampunan. Siapa itu Ustaz? Orang-orang yang Ramadan berlalu masih ada hubungan silaturahminya yang masih terputus dengan orang lain. Sama saudara kandung masih nggak cakepan gara-gara batas tanah warisan. Sama ipar masih nggak cakapan karena iri-irian. Sama jiran tetangga masih nggak bercakapan gara-gara kasusnya masalah ayam. Ayam tetangganya masuk ke rumah dia, masuk ke ruang tamu, naik ke kursi, ayam tuh nengok-nengok foto gini. Rupanya beol di kursi tadi. Yang punya rumah tersinggung di serampangnya. Pincang ayam tadi, oh tersinggung kawan tadi. Waduh, jambak-jambakan, 12 rambutnya lepas. 2 tahun nggak cakapan. Padahal ayam tadi dijual pun paling laku 70.000. Gara-gara 70.000, 2 tahun nggak cakapan sama tetangga. 2 tahun juga dia beribadah, pahalanya gantung antara langit dan bumi. Nggak sampai kepada Allah. Malah yang lebih parah, ada orang sampai hari raya belum cakapan sama emak kandungnya. Oh, itu secelaka-celaka anaknya. Ada orang curhat masih. Cemana lah adikku tuh ya Ustaz. Kenapa? Dari bulan 1 nggak berteguran sama emakku. Ini raya udah hampir separuh, udah hampir 15 hari. Belum juga dia datang ke rumah mamaku. Anak paling celaka adikmu itu. Seandainya pun memang emaknya yang salah, nggak boleh dia dendam sama emaknya. Kesalahan emaknya bila dibandingkan perjuangan emaknya ngelahirkan dia, nggak ada apa-apanya itu. Ingat, nggak ada kita hebat kalau nggak karena orang tua. Siapa yang hebat kalau nggak ada orang tua? Kalau nggak karena orang tuanya. Oh, aku sekolah nyari uang sendiri Ustaz. Kuliah aku narik becak di Medan tuh. S1, S2. Nggak ada orang tuaku bantu aku biaya kuliah. Seandainya orang tuamu pun nggak membantumu biaya kuliah, kalau nggak karena doa emakmu, belum tentu kau lulus kuliah. Minimal doa. Hati-hati. Itu emak tuh kalau udah terluka hatinya, goncang perasaannya, netes air matanya, goncang juga aras Allah. Jokowi hebat, hebat. Tapi kan yang lebih hebat mama yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena nggak semua mama bisa melahirkan presiden. Dari merdeka sampai sekarang, baru 7 mama di Indonesia yang bisa melahirkan presiden. Ya kan? Mama Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, mamanya Gus Dur, mamanya Mega, Mama SBY, Mama Jokowi, baru 7 mama. Dan saya baca di Google, saya buka itu buku sejarah, belum ada itu 7 mama ini yang melahirkan ini orang Medan Kriuk, belum ada. Satu pun nggak ada orang Medan Kriuk. Artinya apa Ustaz? Hebat-hebat presiden, yang lebih hebat tuh mama yang melahirkan presiden. Ustaz Abdul Somad, hebat. Oh, saya takzim, saya hormat kali sama Abdul Somad itu. Walaupun usia dia jauh di bawah saya, lebih muda, tapi ilmunya jauh di atas saya. Kalau ceramah bahasanya renyah,
mudah dipahami, penguasaan hadisnya luar biasa, wawasannya hebat. Apa buktinya Abdul Somad orang hebat? Diusir dia dari Singapura, geger satu Indonesia. Makin banyak yang geger, wah yang itu, yang nggak suka itu pun ya makin kepanasan lah. Loh kok banyak kali rupanya pendukungnya ini, bingung orang itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah Allah mau tunjukkan bahwa Somad itu sebetulnya orang besar, orang hebat. Coba aku yang diusir dari Singapura, siapa yang ngopen? Mana ada yang ngopen? Ada pula yang naikkan berita, Mas Haris lah dinaikkannya ke YouTube, Ustaz Rahul diusir Singapura, siapa keling itu kata orang? Ada orang yang ngopen. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi begitu pun hebat-hebat Ustadz Abdul Somad, yang lebih hebat tuh mama yang melahirkan Abdul Somad. Ustadz Adi Hidayat itu, ya Allah, beruntung kali kita Indonesia nih punya Ustadz seperti Adi Hidayat itu. Kalau udah bicara Quran, macam terpampang Quran tuh di muka dia gini. Surah Al-Ankabut ayat sekian, halaman sekian, sudut kanan paling atas. Letaknya di mana di dalam Quran itu pun tahu dia. Halaman berapa, di posisi sudut mana, ngerti, ya Allah. Surah Maryam, halaman sekian, tengah, bagian kiri, ya Allah. Surah Ar-Rum ayat sekian, sudut kiri paling bawah, halaman sekian. Hafal ya. Ibu sama suami gaduh di mana letak Quran. Asal mau baca Quran gaduh, di mana semalam kau taruh Quran? Kau yang naruh, Quran di mana pun begaduh. Dia letak di mana ayat itu di dalam Quran, tahu dia. Ya Allah, hebat Adi Hidayat, yang lebih hebat mama yang melahirkan Adi Hidayat. Kenapa? Banyak emak bisa melahirkan ustadz, tapi nggak semua emak bisa melahirkan ustadz seperti mereka. Maka hati-hati. Jangan pernah goncang perasaan emak gara-gara kita. Jangan pernah menetes air matanya karena sakit hatinya kepada kita. Seandainya setiap hari kau mandikan ibumu, kau suapi dia makan. Seandainya tiap hari kau gantikan pakaiannya, kau istinjakan dia buang air kecil, kau gendong emakmu 7 kali pulang pergi Mekah Madinah untuk membahagiakannya. Kata Nabi, separuh air susunya pun belum mampu kau membalas. Hati-hati. Emak itu kan paling tulus nyayangi anaknya itu. Yang melahirkan emak. Yang menjaga tiap malam emak. Anak sakit yang menetes air mata doakan anaknya di malam hari emak. Ayahnya ngamuk mau nampar anaknya yang maju jadi pembela emak. Yang makan belakangan yang ngabisi sisa bekas makan anaknya emak. Yang nyekolahkan anaknya, yang nyiapkan anak mau pergi sekolah, emak. Yang membiayai, ayah. Nanti anak kuliah, yang mengurus, ayah emak. Nyarikan kerja, ayah emak juga. Udah nikah, sukses anaknya, beli mobil, yang running, istrinya. Anaknya. Jaranglah ada kejadian orang beli mobil baru, anak mamanya mau naik, nggak boleh ada yang naik, nenek dulu yang naik. Nggak ada itu. Tapi enggak, emaknya dari jauh tetap berkata, senyum dia sambil ngomong, enggak apa-apa nak, aku bahagia nengok kau bahagia. Itulah seorang ibu itu. Makanya celaka anak kalau sampai dia enggak berteguran dengan emaknya. Mertua Ustaz, sama. Kedudukan mertua itu sama orang tua kandung sama. Jangan dibeda-bedakan. Setelah suami ibu ijab kabul sama orang tua ibu, udah. Sejak saat itu suami ibu jabatan tangan sama emak ibu nggak batal wudhu. Ibu jabatan tangan sama bapak mertua nggak batal. Menunjukkan orang tua kandung sama mertua kedudukan sama. Kalau mama kandung yang datang nginap ya mak, nginap. Mama udah lama nggak kemari, 2 bulan nginap. Ya tinggal lah kau 2 bulan. Pokoknya mama nginap. Nanti kita jalan-jalan ke Carrefour. Mau makan di mana mama? Tinggal ngomong. Nginap ya. Mama kandung, mertua datang, baru lagi duduk. Pulang jam berapa, mak? Pulang yang ditanya jam berapa. Sekali nyayurkan mertua sambal teri sama kacang tanah. Mertua ada 73 tahun, setengah jam nggak siap-siap makan. Masih ngemut-ngemut kacang aja mertua tadi.
Kacang tadi oper kanan, oper kiri, angkat, sundul, membal keluar lagi kacang. Sekali ketahuan mendelik kelolotan teri mertuanya. Kan menantu kurang ajar juga gitu. Ada yang sama suami pun nggak cakapan, coba ya Allah. Sama suaminya bisa nggak cakapan, sakit kali hatiku dibikinnya Ustaz. Kenapa rupanya nampak aku di simpang Payageli boncengan ya sama janda Payageli. Mungkin numpang dia Bu, ya numpang apa? Numpang duduknya rapat kali kayak gitu. Ya mungkin dia takut jatuh tengok-tengok lah, namanya laki orang. Ya mungkin karena saking khawatirnya dia, ya khawatir dipegangnya perut laki Ustaz. Siapa yang nggak sakit? Ya udah baik sangka aja, yang ianya Ustaz pun sama laki terakhir aku pula disamakan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, makanya ini satu hal yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan ada lagi yang nggak bercakapan. Kalau lagi jengkel Pak, macam mana? Ya dikasih kita kesempatan 3 hari meredakan marah. Lewat 3 hari, wajib tegur. Jangan nggak ditegur. Kalau 3 hari itu Ustaz belum hilang marah, kalau ibu masih malas negornya silakan. Dikasih kesempatan, redakan marah. Tapi lewat 3 hari wajib. Tapi walaupun nggak teguran, kewajiban jalan terus. Jangan nggak dicucikan baju suami, berdosa ibu. Jangan terus nggak dimasakkan, tetap berdosa. Walaupun nganterkan minum dan tapi tetap harus dibikinkan gitu. Kadang kalau udah nggak cakapan sama gilanya dua-dua. Lakinya pulang, Assalamualaikum. Mana ada Assalamualaikum? Assalamualaikum. Dan bininya pun gila, lam. Assalamualaikum tuh lam. Biasa pulang minum kopi, mau minta ngomong lagi nggak cakapan. Mau WA, paket habis. Terakhir main sindir lah, kopi. Ibu sejengkel apapun, ibu bikinkan itu. Berdosa kalau nggak dibikinkan. Jijik kan aku nengokkan muka. Malam kau gaduhi ini, hari kopi. Kalau nggak karena ceramah Rahul pun udah malam kan. Suaminya pun nengok ngelirik, gini kalah kau ini hari dalam. Istrinya pun ngelirik juga. Apa kau nengok-nengok? Duduk lagi. Masuk lakinya ke kamar, istrinya tengok nggak ada orang, aman sambil ngaco, ditambahinya kopi kayak dicuy, biar nggak lupa kau sama aku dalam hati. Panggilnya, Cok, kasih kopi ayahmu ini. Panggil anaknya, si Ucok lah yang ngantar. Nih ya kopinya ya. Kok bebui Cok, kata ayah. Kopi ikan laga tuh kurasa ya, katanya. Lewat 3 hari tegur. Ini kadang-kadang sama jiran bisa nggak bercakapan. Bu, yuk jangan putuskan tali silaturahmi. Man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka menyambung tali silaturahmi. Saking pentingnya silaturahmi itu, sampai kata Allah di Quran, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah 2 orang saudaramu seandainya mereka memang ada perselisihan di antara mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada 2 orang saudara kita yang berselisih, berbohong pun kita untuk mendamaikan mereka, boleh. Oh Kak, ada apa? Aku semalam jumpa si Ati. Misalnya nih, dia nggak cakapan sama si Ati. Aku ngobrol-ngobrol sama dia Kak, nampaknya dia nyesal kali lah Kak. Karena udah 2 tahun nggak cakapan sama kakak. Dia pingin kali negor kakak. Cuman kakak muka penalti aja soal jumpa dia. Dia pun takut nengok. Mana ada dia ngomong gitu. 2 jam aku cakap sama dia semalam di rumahnya. Sumpah Kak, pingin kali dia negor kakak. Cobalah kakak tegur dia. Pasti langsung ditegurnya. Kakak pun untuk apa lagi nggak bercakapan. Nggak sampai pahala ibadah kakak kepada Allah. Tengok nantilah katanya. Ini pun jumpa sama si Ati. Yang damikan tadi. Aku semalam jumpa sama Ani. Satu lagi Ani. Si Ani itu pingin kalian negor kau. Toh apalah bahasa jadi polanya. Terakhir 2-2 reda marahnya. Jumpa duluan negor orang itu. Gara-gara bohong orang ini mereka jadi berdamai. Itu bohong bukan hanya boleh, tapi berpahala dalam Islam. Kenapa? Tujuan untuk mendamaikan 2 saudaranya yang berselisih. Itulah pentingnya ukhuwah.
Itulah pentingnya silaturahmi. Sampai Allah benci sekali kita-kita yang memutuskan tali silaturahmi. Maka kata Allah, ciri orang takwa itu, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Ini satu. Dan yang kedua, wal afina anin nas, dia mau memaafkan kesalahan saudara. Ustaz, kok kayaknya enak kali ya, dapat takwa itu cuma memaafkan. Kan lebih berat yang datang minta maaf. Kok yang takwa yang memaafkan? Nah, inilah penafsirannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang dimaksud wal afina anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain, kalau di antara dua orang yang nggak cakapan, tetap yang lebih mulia yang duluan datang minta maaf. Loh, tapi bahasanya yang memaafkan, Ustadz, di dalam Quran itu, ya yang ini datang minta maaf. Kan nggak mungkin dia datang minta maaf kalau dia sendiri belum memaafkan. Karena dia sudah memaafkanlah, maka dia mau datang minta maaf. Cuman kadang-kadang yang duluan datang minta maaf ini, secara keduniaan, pandangan dunia, nampaknya dia kalah. Nampaknya. Kadang-kadang yang didatang ini padahal dia yang salah. Datang orang, udahlah kak, udah lama kali kita nggak cakapan, aku terserahlah siapa yang salah, siapa yang benar. Pokoknya kita perbaiki aja hubungan. Mulai sekarang kak, aku minta maaf. Nah, baguslah kau kalau udah sadar. Padahal dia yang salah. Kadang-kadang kan ada juga orang kayak gitu. Syukurlah ada dapat hidayah kau ya. Jadi kakak maafkan kan? Tengok nantilah. Ya Allah. Yang datang minta maaf, udah selesai urusan. Kalaupun dia nggak memaafkan, tinggal dia urusannya kepada Allah. Bu, nampaknya menang dia. Tengok dia tuh, datang dia ke rumah, udah minta maaf dia sama aku. Mungkin di mata orang kita kalah, tapi ibu pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita menjadi pemenang di sisi Allah daripada cuma sekedar mencari pandangan manusia. Mari, setelah Idul Fitri ini, jangan ada lagi dendam. Mari menjadi orang-orang yang mau memaafkan. Lapangkan dada, bersihkan hati. Kalau lapang dada, hati bersih, gampang memaafkan. Gak ada dendam sama orang, gak ada iri dengki. Ya Allah, sehat hidup ibu, ibu pun bahagia. Orang kalau dadanya sempit, nengok orang dengki aja, iri aja, itu yang jadi penyakit. Itulah yang gampang sesak napas itu. Tetangga beli kompor gas kepanasan, tetangga beli kulkas gigil kedinginan, tetangga naik haji dia yang naik tensi. Kalau ada tetangga iri dia sama ibu, dengki, ibu beruntung. Kenapa beruntung? Capek dia mikirin ibu terus. Padahal laki ibu aja belum tentu mikirin ibu. Malah dia tiap hari mikirin awak. Beli sepatu, beli kursi baru, si ibu kursi baru. Sampai mau tidur pun dia masih teringat ibu aja. Sebetulnya ibu-ibu, ujung-ujungnya nanti malah dia menghibah, malah dia memfitnah. Sekali lagi ibu untung. Kenapa? Karena dosa ibu untuk dia. Pahala-pahala dia Allah limpahkan untuk ibu. Merugilah orang-orang yang memelihara iri, memelihara dengki, memelihara dendam, dan beruntunglah orang-orang yang hatinya bersih, dadanya lapang, dan dia tidak memelihara sifat-sifat buruk tadi di dalam dirinya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga masih dipertemukannya sampai Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.